Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9 dengan tema mengendalikan amarah. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Amarah adalah fitrah manusia. Setiap orang pasti pernah marah. Namun yang berbahaya bukan marahnya, melainkan amarah yang tidak terkendali. Saat marah tanpa sadar, lisan atau lidah mudah menyakiti. Pikiran menjadi gelap. Hilangnya akal sehat. Lalu ini yang lebih penting, saat kita marah, hati kehilangan cahaya. Amarah yang dibiarkan akan menutup nurani, merusak hubungan, bahkan menghancurkan pahala. Karena itu amarah diibaratkan seperti api. Jika tidak dikendalikan, ia akan membakar kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab, jangan marah." Puasa bukan sekedar menahan marah. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kan tetapi ia juga merupakan perisai. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Perisai bukan hanya dari lapar dan haus, tapi juga dari amarah, emosi, nafsu. Sehingga Rasulullah juga bersabda dalam riwayat lainnya, "Jika seseorang mencacimu dan mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Artinya puasa adalah latihan menahan reaksi, bukan hanya menahan emosi saja, tapi juga menahan balasan yang buruk. Maka Rasul pun juga mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Maka berkatalah baik atau diam. Salamatul insan fi hifdi lisan. Keselamatan seseorang itu bergantung dari lisannya. Bahkan Rasul juga mengatakan, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Sahabat, di mata Allah, bukan suara keras yang hebat, bukan emosi meledak yang berani, tapi hati yang mampu menahan diri. Mengendalikan amarah bukan tanda kelemahan kita, justru adalah tanda kedewasaan iman. Maka Islam memberikan solusi dalam hal ini. Pertama, diam sejenak. Diam adalah cara terbaik untuk mencegah dosa lisan. Nabi mengatakan, "Salamatul insan fi hifdi lisan." Keselamatan seseorang itu terletak dari lisannya. Yang kedua adalah zikrullah atau mengingat Allah. Sangat menenangkan hati yang sedang bergolak. Yang ketiga, mengubah posisi. Jika marahnya sambil berdiri, duduklah. Jika sedang duduk, berbaringlah. Lalu yang keempat, ingatlah pahala puasa. Jangan sampai puasa kita rusak hanya karena emosi sesaat. Lalu yang kelima, puasa dapat melahirkan hati yang tenang, tentram, dan juga damai. Sahabat, puasa dapat melahirkan hati yang tenang dan juga tentram. Ramadan mengajarkan kepada kita, tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua emosi harus dilampiaskan. Tidak semua setiap masalah harus diselesaikan dengan emosi.
Hati yang tenang adalah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mampu menahan amarahnya dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang besar tanpa batas dan kemuliaan di akhirat. Akhirnya mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasahnya kesabaran. Jika lapar saja bisa kita tahan, maka seharusnya amarah pun bisa kita kendalikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, lembut hatinya, tenang jiwanya, dan bercahaya imannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat menanti datangnya buka puasa. Semoga puasa kita lebih bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.